Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan jawaban UTS mikroekonomi saya. Soal pertama, apa yang terjadi dengan kurva permintaan e-book, e-book reader, dan buku cetak? Di sini pada kurva e-book akan terjadi yang namanya move along. Apa sih move along itu? Atau kenapa bisa terjadi move along? Kenapa bisa terjadi move along? Karena adanya perubahan harga yang turun akan menyebabkan kuantitas atau permintaan suatu barang akan menjadi naik sesuai dengan hukum permintaan tersebut. Lalu apa yang terjadi dengan e-book reader? E-book reader akan mengalami yang namanya shifting to the right. Kenapa sih shifting to the right? Karena e-book reader ini termasuk dalam barang komplementer. Jika barang utamanya e-book tadi naik, maka barang pelengkapnya e-book reader ini juga akan naik juga. Lalu apa yang terjadi dengan buku cetak? Buku cetak akan mengalami yang namanya shifting to the left. Apa sih shifting to the left? Itu yaitu cenderung turun karena penjualan buku cetak tersebut juga turun. Baik, kita lanjut di nomor 1 bagian B. Apa yang akan terjadi dengan kurva permintaan sepeda bermerek, sepeda tak bermerek jika pendapatan masyarakat naik? Yang terjadi pada kurva sepeda tak bermerek akan mengalami yang namanya shifting to the left. Kenapa dia terjadi shifting to the left? Karena sepeda tak bermerek ini termasuk dalam barang inferior. Apa sih barang inferior ini? Barang inferior di mana jika pendapatan naik, permintaan barang tersebut juga tidak akan naik. Masyarakat cenderung akan memilih barang dengan kualitas yang terbaik atau kualitas yang lebih baik lagi. Lalu yang terjadi pada kurva sepeda bermerek akan mengalami shifting to the right. Kenapa dia shifting to the right? Karena sepeda bermerek itu termasuk dalam barang superior. Apa sih barang superior itu? Barang superior itu adalah kebalikan dari barang inferior. Di mana barang superior itu jika pendapatan naik, maka permintaan terhadap suatu barang juga akan naik. Karena pendapatan masyarakat naik, maka masyarakat akan cenderung membeli barang dengan kualitas yang terbaik bagi mereka. Baik, kita lanjutkan pada bagian 1C. Soal apa yang terjadi dengan kurva penawaran hand sanitizer, etil alkohol, dan sabun cuci tangan jika harga hand sanitizer naik? Pada kurva hand sanitizer otomatis akan mengalami yang namanya move along. Kenapa bisa terjadi move along? Karena adanya harga yang naik, otomatis kuantitas atau permintaan juga akan naik karena sesuai dengan hukum penawaran tersebut. Lalu pada kurva etil alkohol akan mengalami yang namanya shifting to the right. Kenapa dia mengalami shifting to the right? Karena si etil alkohol ini menjadi barang komplementer atau barang pelengkap dari hand sanitizer tadi. Maka jika barang utamanya si hand sanitizer tadi naik, maka otomatis barang pelengkapnya atau etil alkohol ini juga akan ikut naik. Lalu kurva sabun cuci tangan akan mengalami yang namanya shifting to the left. Kenapa bisa shifting to the left? Karena dia sebagai barang substitusi dari hand sanitizer tadi. Karena hand sanitizer tadi mengalami harga yang naik, otomatis kuantitasnya juga atau permintaannya juga naik. Ya otomatis sabun cuci tangan penjualannya akan berkurang karena orang-orang cenderung akan membeli hand sanitizer. Lalu orang-orang yang menjual sabun cuci tangan tadi juga bisa beralih menjadi penjual hand sanitizer juga. Begitu. Kita lanjut di nomor 2. Di nomor 2 itu kita disuruh mencari elastisitas dari persamaan-persamaan berikut. Yang pertama ada persamaan QS sama dengan min 1000 ditambah 200P. QD-nya 2500 dikurang 150P.
Dari persamaan berikut kita masukkan rumus ini, yaitu QS sama dengan QD. Lalu masukkan nilainya min 1000 ditambah 200P sama dengan 2500 dikurang 150P. Lalu yang ada huruf P-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Lalu 200P ditambah 150P sama dengan 2500 ditambah 1000. Setelah itu lalu jumlahkan saja, mendapatkanlah nilai ini. Lalu setelah itu kita mencari nilai P dengan 3500 dibagi 350 tadi. Lalu hasilnya 10. Dapatlah nilai P tersebut. Setelah mendapatkan nilai P, kita masukkan ke persamaan tadi. QS sama dengan 1000 ralat. QS sama dengan min 1000 ditambah 200, kita masukkan nilai P tadi 10 sama hasilnya dapat 1000. Lalu yang QD juga seperti itu, 2500 dikurang 150, nilai P kita masukkan 10, dapatlah nilai 1000. Kita lanjut ya. Setelah mendapatkan nilai P dan Q tadi, P nya 10, Q nya 1000, kita melanjutkan mencari elastisitas. Rumus elastisitas yaitu turunan pertama dari Q sama dengan PE per QE. Kita langsung masukkan saja. Kita lihat dari misalnya elastisitas demandnya. Elastisitas demandnya turunan pertama dari Q-nya yaitu min 150. Kenapa sih 150? Min 150-nya ada tanda seperti ini karena min 150 termasuk dalam nilai mutlak. Kenapa bisa dibilang nilai mutlak? Karena yang dijelaskan ibu itu seperti yang dijelaskan ibu, dalam elastisitas tidak ada nilai negatif, bisa ditandai dengan nilai mutlak atau garis mutlak tersebut. Setelah dikali dan dibagi oleh 1000 didapatkan hasil 1,5, disebut elastis karena nilainya melebihi dari 1. Lalu yang elastisitas supply. Elastisitas supply di sini kita lihat dari persamaannya, turunan pertama dari Q yaitu 200. 200 langsung saya tulis 200 dikali 10 dibagi 1000. Dapatkan hasilnya 2. Kenapa elastis? Ya karena dia melebihi dari 1. Baik, kita lanjutkan di persamaan nomor 2 yang B. Di persamaan ini kita dihadapkan dengan persamaan PS dan PD. PS sama dengan 20 ditambah 2Q. PD sama dengan 80 dikurang Q. Lalu masukkan PS sama dengan PD. 20 ditambah 2Q sama dengan 80 dikurang Q. Lalu kita samakan yang ada huruf belakangnya di sebelah kiri kan, yang cuman angka saja di sebelah kanan kan. Setelah itu didapatkan 2Q ditambah Q sama dengan 80 dikurang 20. 2Q ditambah Q akan menghasilkan 3Q sama dengan 80 dikurang 20, hasilnya 60. Lalu langsung dibagi saja, 60 dikurang 3 yaitu hasilnya 20. Sekarang kita udah dapatkan nilai Q-nya. Lanjut kita mencari nilai P-nya. P kita langsung masukkan saja di persamaan soal tadi kan. Langsung saja 20 ditambah 2 karena P-nya sudah ditemukan tadi yaitu 20, langsung masukkan 20 ditambah 2 dikali 20 gitu. Jadi dikali dulu, 20 dikali 2 sama dengan 40. Terus lalu di bawahnya 20 ditambah 40 sama dengan 80, dapatlah nilai P-nya. Yang PD-nya juga sama seperti itu. Lanjut. Karena ini dia persamaannya PS, sedangkan kita harus menjadi QD atau QS, ada caranya, yaitu dengan cara kita harus mengganti. Kita langsung mengganti, yaitu masukkan persamaannya tadi, PD sama dengan 80Q. Q-nya kita ubah ke sebelah kiri. Sama dengan 80 dikurang PD. PD-nya kita ubah ke sebelah kanan.
Q sama dengan 80 dikurang P. Dapatlah kita persamaan baru, persamaan Q. Lalu di bawahnya sama saja. Cuman yang ini PS sama dengan 20 ditambah 2Q. 2Q kita akan ke kiri, PS-nya kita ke kanan. Jadi min 2Q sama dengan 20 kurang PS. Q sama dengan 20 dikurang PS, 20 dikurang PS dibagi min 2. Hasilnya dapat min 10 min 10 ditambah 0,5 P. Setelah itu kita dapatkan persamaan baru tersebut. Baik, setelah kita mendapatkan persamaan tadi yang baru, yaitu QD sama dengan 80 kurang P, QS-nya min 10 ditambah 0,5 P, Q-nya 20, P-nya 60. Langsung saja kita mencari elastisitas. Langsung kita melihat, karena rumusnya turunan pertama dari QD, turunan pertama kita lihat dari sini, min P. Min P kita tulis sama dengan min 1. Kenapa ada garis seperti itu lagi? Karena yang sudah dijelaskan oleh Ibu, tidak ada di dalam elastisitas tidak ada yang namanya bilangan negatif. Mungkin kita tandain dengan garis mutlak atau bisa dibilang bilangan mutlak. Dikali P-nya 60, Q dibagi Q 20, mendapatkan hasil 3. Kenapa 3 elastis? Karena elastis itu nilainya lebih dari 1. Yang elastisitas suplai juga seperti itu. Turunan pertama dari QS yaitu 0,5 dikali P-nya 60 dibagi 20, hasilnya 0,5. Elastis juga karena melebihi dari nilai 1. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari jawaban UTS saya. Mungkin ada kekurangan, kesalahan penyebutan ataupun huruf, mohon maaf. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.